Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Daniel 4 ayat 32, demikianlah firman Tuhan. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang memiliki keinginan untuk berkuasa. Karena dengan kekuasaan yang dimiliki, seseorang dapat mewujudkan banyak keinginan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang. Tetapi kekuasaan itu juga dapat menjadi malapetaka bagi orang banyak apabila dipakai untuk memuaskan keinginan pribadi dari seorang pemimpin yang berkuasa. Seorang pemikir politik yang bernama Bernard Lord Acton tahun 1834 sampai 1902 yang disebut juga sebagai sejarawan kebebasan berkata, "Power tends to corrupt, dan absolute power corrupts absolutely." Kekuasaan cenderung korupsi atau merusak. Kekuasaan absolut merusak secara absolut. Adagium yang diucapkan oleh Acton di atas telah terbukti dalam sejarah. Seorang penguasa atau seorang pemimpin berpeluang untuk melakukan penyelewengan atau korupsi dalam menentukan kebijakan dan keputusan. Semakin besar kewenangan seseorang atau kekuasaannya, semakin besar pula peluangnya untuk melakukan penyelewengan atau abuse of power. Penyelewengan kepemimpinan tidak hanya terjadi dalam kepemimpinan sekuler, tapi bisa juga terjadi di dalam kepemimpinan rohani di gereja. Penyelewengan kekuasaan tersebut telah dilakukan oleh manusia sejak zaman Alkitab. Hal tersebut dalam perikop bacaan kita ini dilakukan oleh Nebukadnezar dalam konteks bacaan kita. Kekuasaan besar yang dimilikinya menggoda dan menjebak dia bertindak sebagai dewa yang harus disembah. Untuk mewujudkan keinginan sesatnya itu, dia membangun sebuah patung dirinya dan mengeluarkan sebuah titah supaya setiap orang di wilayah kekuasaannya harus menyembahnya setiap kali mendengarkan bunyi sangkakala dan bunyi musik yang lain. Siapa saja yang tidak patuh dengan perintah tersebut akan dihukum dengan cara dilemparkan ke perapian atau ke gua singa. Saudaraku yang terkasih, Allah tidak suka melihat penyelewengan dan kesombongan seorang pemimpin seperti Raja Nebukadnezar. Maka ia menegurnya dalam mimpinya. Mimpinya yang pertama adalah dia melihat sebuah patung yang sangat besar, tinggi dan berkilau-kilauan. Dan kemudian kepalanya terbuat dari emas tua, lengannya dari perak, dan perutnya dari tembaga, paha dari besi, dan juga dari tanah liat. Kemudian terungkit sebuah batu yang bukan diungkit atau tanpa oleh karena tangan manusia. Kemudian dia menghempaskan patung itu dan kemudian hancur berkeping-keping menjadi debu. Dan selanjutnya datang angin meniupnya sehingga hilang tidak berbekas. Tuhan juga menegur dia melalui mimpi yang kedua. Dalam penglihatannya dia melihat sebuah pohon yang sangat besar dan sangat tinggi, dapat dilihat sampai ke ujung-ujung dunia. Di bawah pohon itu hidup berbagai binatang dan burung-burung. Dan kemudian tampak seorang penjaga turun dan memerintahkan supaya pohon itu kemudian ditebang, tetapi pangkalnya ditinggalkan. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga. Dan hal ini menurut perkataan orang kudus, supaya orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah arti daripada mimpi itu kemudian diterangkan oleh Daniel kepadanya, bahwa di atas kekuasaan yang besar ada kuasa Tuhan yang lebih tinggi.
Kalau dia menyombongkannya, maka Tuhan akan menghancurkan kekuasaannya. Tetapi kalau Nebukadnezar mau bertobat, kerajaannya akan dikembalikan. Hukuman kepada Nebukadnezar kemudian nyata. 7 tahun dia diusir dan hatinya menjadi hati binatang. Dia kemudian makan rumput seperti sapi selama 7 tahun. Tetapi setelah dia bertobat dan mengakui kuasa Tuhan, maka kemudian kekuasaannya dikembalikan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita menerima kekuasaan dalam posisi yang kita duduki saat ini, di pemerintahan, bahkan mungkin juga dalam pelayanan gereja, hal yang pertama yang harus kita ingat adalah jangan sombong. Jangan otoriter. Jangan melakukan tugas tanggung jawab pemimpin itu hanya untuk memuaskan keinginan. Godaan terbesar seorang pemimpin adalah memakai kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Dia bisa dihormati, dan kemudian seorang pemimpin yang awalnya rendah hati, dia kemudian jatuh kepada kesombongan karena terbiasa dihormati, terbiasa disanjung. Merasa diri lebih besar dan lebih pintar dari orang lain, sehingga cenderung bertindak otoriter dan menindas orang lain. Setiap orang yang berbeda pendapat dengannya dianggap musuh. Dia tidak senang dengan kritikan, tetapi lebih nyaman dengan pujian dari para pencilan. Pada tingkat yang lebih parah, seorang pemimpin yang merasa dirinya adalah pusat kebenaran akan bertindak sebagai Tuhan, sebab hatinya telah berubah dari hati manusia menjadi hati hewan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita, maka kita harus mengaminkan dan senantiasa ingat bahwa kekuasaan itu adalah pemberian Tuhan. Maka harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka segala keputusan, segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, harus kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama. Yang kemudian harus kita ingat kekuasaan itu sementara. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kekuasaan itu hanya sementara, mari kita mengisi waktu yang sangat singkat melakukan hal yang baik. Bukan berusaha mati-matian mempertahankan kekuasaan itu. Karena sehebat apa dan sekuat apapun usaha kita mempertahankan kekuasaan, tetapi itu tidak akan pernah bertahan selamanya. Di atas kekuasaan kita ada kekuasaan Tuhan yang lebih tinggi dan yang lebih besar daripada kuasa kita. Karena itu saudaraku, selagi ada waktu, pakailah kuasa kepemimpinan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membuahkan buah yang baik kepada sesama dan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi, Tuhan meneguhkan dan menyertai kita melakukan tugas kepemimpinan kita dengan baik untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas semua kuasa yang Tuhan beri kepada kami untuk memimpin kehidupan yang lebih baik lagi. Ajar kami dalam posisi masing-masing memakai anugerah dan juga semua amanah yang Tuhan beri kepada kami, melakukan segala hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menunaikan tugas panggilan. Selamat memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.